dalam beberapa waktu terakhir banyak video beredar tentang hak-hak orang Palestina dan hak-hak orang Yahudi pasca pecahnya perang Israel-Palestina tanggal 7 Oktober 2023. Lalu banyak yang bertanya-tanya apakah orang-orang Yahudi memang berhak tinggal di tanah Palestina? Siapa yang sebenarnya paling berhak untuk menguasai wilayah Palestina? Banyak dari kita mungkin telah mendengar kisah perpindahan Bani Israel dan sejarah mereka. Namun seringkali informasi yang kita dapat tidak utuh dan hanya sepotong-sepotong. Padahal sejarah Bani Israel ini harus kita pahami secara lengkap untuk bisa memahami persoalan Israel-Palestina dengan lebih sempurna. Maka dalam video ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejarah perjalanan Bani Israel dengan lebih lengkap. Dari mana mereka berasal, kemana saja mereka melakukan hijrah. Maka siapkan diri Anda. Kalau perlu, panggil juga anak-anak Anda, dan mari kita mulai ceritanya. Di tahun 3500 sebelum Masehi, wilayah yang saat ini kita kenal dengan Palestina ditinggali oleh orang-orang Kan'aniyin. Orang-orang Kan'aniyin ini adalah orang-orang Samiyah yang berbicara bahasa-bahasa Sam atau bahasa Semit. Sam adalah anak dari Nuh alaihi salam. Mereka berbicara bahasa-bahasa Sam seperti bahasa Syriania, Ibrani, Arab, dan bahasa-bahasa Semitik lainnya. Sebagian orang menganggap bahwa gerakan antisemit hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang Arab juga dan orang-orang Syam secara umum. Dan saat itu mereka menyembah berhala. Lalu di tahun 1800 sebelum Masehi, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina setelah hijrah dari Irak. Ibrahim memiliki dua anak dari dua istri yang berbeda, yaitu Ismail dari istri keduanya Sayyidah Hajar dan Ishak dari istri pertamanya yang bernama Sayyidah Sarah. Nabi Ismail selanjutnya dibawa ke Jazirah Arab dan tinggal di Mekah bersama ibunya Sayyidah Hajar. Dan Nabi Ishak menetap bersama Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah di Palestina. Selanjutnya Nabi Ishak memiliki anak bernama Yakub, dan Yakub inilah yang nantinya disebut Israel. Dari bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Jadi Israel bermakna hamba Allah. Sedangkan sebagian ulama, salah satunya Profesor Muhammad Al-Khatib, menyatakan bahwa Yishro artinya berjuang, Il artinya Allah. Maka maknanya berjuang bersama Allah. Maka anak-anak Yakub inilah yang nantinya disebut sebagai Bani Israel atau anak-anak Yakub, hamba Allah. Maka terjadilah peristiwa kezaliman yang dilakukan anak-anak Yakub kepada saudaranya Yusuf. Yusuf dibuang ke dalam sumur dan kemudian ditemukan oleh pedagang yang membawanya ke Mesir. Hingga nantinya Yusuf pun dibawa ke Mesir dan menjadi wazir atau menteri di Mesir. Dan kemudian Yusuf membawa semua keluarganya Bani Israel ke Mesir. 430 tahun lamanya Bani Israel pun tinggal di Mesir. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa orang-orang dari Syam yaitu Bani Israel sempat berkuasa di Mesir dan membentuk dinasti yang disebut dengan Heksos. Namun karena kerusakan yang disebarkan oleh mereka seperti riba, pembunuhan, perusakan ekonomi, dan lain sebagainya, mereka pun dilengsarkan. Di tahun 1550 sebelum Masehi, akhirnya orang-orang Heksos, Bani Israel dari negeri Syam ini, dilengsarkan oleh Ahmose I. Bani Israel ini, mereka tetap tinggal di Mesir selama beberapa lama, bersama orang-orang Mesir. Namun karena kerusakan yang mereka sebarkan, akhirnya penguasa Mesir, Fir'aun, menekan mereka dan memusuhi mereka. Bani Israel memang dikenal banyak melakukan kerusakan-kerusakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Korun yang sombong dengan kekayaannya juga merupakan Bani Israel yang tinggal di Mesir. Hingga akhirnya Fir'aun penguasa Mesir bermimpi bahwa kerajaannya akan runtuh di tangan salah satu keturunan Bani Israel. Maka Fir'aun pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel dan membiarkan hidup perempuan mereka. Tujuannya ialah untuk menghilangkan keturunan Bani Israel dan membuat mereka membaur dengan orang-orang Mesir pada umumnya. Kisah mimpi ini disampaikan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Meskipun alasan utamanya ialah karena Bani Israel dianggap banyak melakukan pengkhianatan
dan kerusakan di dalam masyarakat Mesir. Akhirnya mereka pun diselamatkan oleh Nabi Musa dalam kisah terkenal tentang terbelahnya lautan di daerah Syarqiyah Mesir, dan kemudian Bani Israel pun menyeberang ke semenanjung Sinai. Dan di waktu yang sama, mereka menyaksikan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu, Bani Israel pun mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupan mereka di wilayah Sinai, Syam dan sekitarnya. Saat itu belum ada Baitul Maqdis dan belum ada pula negara Palestina. Namun ada sebuah teks kuno di daerah Luxor di kuil Ramses III yang menjelaskan bahwa bangsa yang ada di wilayah Syam yang bertetangga dengan orang-orang Mesir ialah orang-orang Peles. Orang-orang Peles ini jugalah yang pernah berperang melawan Ramses III. Teks kuno ini telah ada sejak tahun 1150 sebelum Masehi. Kita lanjutkan lagi kisah Bani Israel yang menyeberang. Bani Israel sudah melihat beragam mukjizat Nabi Musa, seperti ular dan lautan yang terbelah di depan mata mereka. Tetapi saat melihat orang-orang menyembah berhala, mereka juga meminta Nabi Musa agar dibuatkan patung, agar mereka bisa menyembah berhala juga. Padahal mereka sudah diselamatkan oleh Allah dan Nabi Musa. Setelah itu terjadi peristiwa pertemuan Nabi Musa dengan Allah di Sinai selama 40 hari. Dan pemberian wahyu atau alwah, papan-papan ajaran Allah kepada Nabi Musa. Dan saat ditinggal oleh Nabi Musa, Bani Israel malah menyembah patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan. Lalu Bani Israel diperintahkan untuk memasuki kampung Nabi Yakub di daerah Palestina yang saat itu ditinggali oleh orang-orang Amalik, yang merupakan keturunan dari orang-orang Kan'aniyin. Tetapi orang-orang Bani Israel ini menolak untuk memasuki kampung tersebut karena di dalamnya ada penduduk yang kuat. Mereka juga enggan berperang melawan penduduk Palestina tersebut. Hingga orang yang takut kepada Allah kemudian berkata, "Masuklah kalian ke kampung itu, dan jika kalian sudah masuk, maka kalian akan menang." Tetapi Bani Israel menolak masuk dan memerintahkan Nabi Musa dan Allah saja yang berperang, dan mereka duduk menunggu. Maka setelah itu Bani Israel pun tidak memiliki tempat tinggal yang tetap selama 40 tahun lamanya. Setelah 40 tahun berlalu, muncullah generasi baru. Nabi Musa dan Nabi Harun sudah wafat dan digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun. Saat itu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Maka muncullah generasi yang pemberani dan akhirnya Bani Israel berhasil menguasai tanah suci yang dijanjikan. Dan mereka berhasil mendirikan kerajaan yang dipimpin oleh Tolut, Daud, dan Sulaiman. Peperangan ini diabadikan dalam Al-Quran dalam kisah peperangan antara Tolut, Daud, dan Jalut di surat Al-Baqarah. Dan setelah itu pula kisah tentang kemunculan Daud sebagai penguasa baru dan raja baru Bani Israel. Dan dalam kisah tersebut disebutkan pula kisah bagaimana Daud membunuh Jalut dan kemudian menjadi raja dan penguasa baru Bani Israel. Tapi yang perlu kita ingat, kota Yerusalem sebenarnya sudah ada di sana jauh-jauh hari, sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Kota itu dibangun oleh orang-orang Yabusi. Mereka saat itu dipimpin oleh seorang raja, Malik Sodik, yang menerima kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ibrahim dimusuhi oleh Raja Namrud di Irak. Setelah itu tempat itu dinamakan Ursalim atau Bukit Kedamaian. Dari situlah kemudian muncul nama Ursalim atau Yerusalem. Nama ini juga telah ada dalam teks kuno di Bukit Amarna yang ada di Mesir jauh sebelum kemunculan kerajaan Bani Israel. Setelah kerajaan Bani Israel berdiri sejak tahun 1200, kerajaan itu masih bersatu dalam satu kesatuan. Lalu di tahun 900 sampai 400 sebelum Masehi, kerajaan Bani Israel terpecah. Lalu muncullah dua kerajaan Bani Israel yang dominan. Kerajaan Israel di utara, wilayah Palestina sekarang, dan kerajaan Yahuza di selatan. Dan setelah itu identitas bangsa Yahudi pun terbentuk, dan Taurat pun disimpan. Kata Yahudi sendiri berasal dari nama salah satu anak Nabi Yakub, yaitu Yahuza. Dan setelah mereka berkuasa di tanah orang-orang Kan'an dan Yabus tersebut, mereka mengulangi dosa-dosa lama mereka. Mereka memakan riba yang dilarang oleh Allah. Mereka membuat kerusakan, bermaksiat, tenggelam dalam dosa, dan membunuh nabi-nabi yang diutus Allah. Sebagian nabi yang dibunuh Bani Israel dalam riwayat disebutkan namanya di dalam Al-Quran,
seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sedangkan sebagian nabi-nabi yang dibunuh yang lain tidak disebutkan nama mereka di dalam Al-Quran. Karena itulah Bani Israel disebut sebagai para pembunuh nabi atau Qatalatul Anbiya. Lalu datanglah Nebukadnezar, penguasa kerajaan Babylon yang kuat di Irak. Dialah yang kemudian menguasai wilayah Syam, termasuk kerajaan Bani Israel tersebut, dan meruntuhkan kerajaan Bani Israel pada tahun 597 sebelum Masehi. Disinilah kemudian orang-orang Bani Israel mengklaim bahwa saat Nabi Sulaiman berkuasa sebagai raja, Nabi Sulaiman membangun sebuah kuil untuk mereka. Namun kemudian kuil itu dihancurkan seluruhnya di saat Nebukadnezar meruntuhkan kerajaan mereka dan mengusir mereka. Lalu orang-orang Peles membangun kembali kuil yang lain di atasnya, yang sekarang dikenal sebagai Baitul Maqdis. Karena itu orang-orang Bani Israel ini berusaha menggali pondasi yang ada di bawah Baitul Maqdis untuk mencari sisa-sisa kuil Nabi Sulaiman yang pernah dibangun. Lalu siapakah orang-orang Peles ini? Ya mereka lah yang tinggal ribuan tahun sebelum kedatangan orang-orang Bani Israel, sejak 3000 tahun sebelum Masehi, dan mereka memang menguasai wilayah Palestina sebelum kedatangan Ibrahim dan Bani Israel. Meskipun ada yang mengklaim bahwa orang-orang Peles ini berasal dari luar wilayah Palestina sekarang. Mereka dianggap berasal dari pulau-pulau yang ada di utara Syam. Kemudian mereka datang dan menetap di wilayah Syam. Sebagian ada yang tinggal di Libya dan pendapat kedua menganggap mereka adalah orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Syam setelah terjadinya badai topan Nabi Nuh. Dari dua pendapat itu, tetap kita pahami bahwa orang-orang Peles ini sudah ada berabad-abad sebelum kemunculan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dan semua kisah-kisah Bani Israel tersebut. Maka dari sini kita telah tahu sejarah lengkap dari tanah Palestina dan siapakah sebenarnya yang paling berhak atas tanah tersebut. Setelah itu muncul Raja Cyrus dari Persia yang berhasil mengalahkan kerajaan Babylon, dan setelah itu kerajaan Persia pun menguasai wilayah Kan'aniyin atau Palestina ini untuk pertama kalinya tahun 539 sebelum Masehi. Orang-orang Bani Israel pun kembali ke wilayah Kan'aniyin Palestina ini sedikit demi sedikit, tapi tanpa memegang kekuasaan politik. Tahun 532 Alexander Agung dari Masedonia membentuk kekaisaran besar dan berhasil mengalahkan kekaisaran Persia. Dan akhirnya tanah Kanaan tersebut jatuh ke tangan Alexander dan pengikutnya. Dan setelah itu muncul pula penguasa lain yang menguasai wilayah Palestina, yaitu orang-orang Ptolemy dari Mesir. Kemudian orang-orang Saluki Suriah, dan berlangsunglah kekuasaan mereka selama 400 tahun. Dan di masa ini orang-orang Bani Israel berusaha mendirikan kembali kerajaan mereka. Namun kerajaan mereka tidak pernah bertahan lama dan paling lama hanya bertahan selama 80 tahun. Dari sini muncullah istilah laknat 8 dekade atau kutukan 8 dekade, di mana setiap 80 tahun kerajaan Bani Israel akan runtuh. Karena itu orang-orang Israel saat ini sangat takut kekuasaan mereka runtuh, karena mereka akan memasuki dekade ke-8 dari kekuasaan mereka. Lalu di tahun 63 sebelum Masehi, Palestina dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang berhasil menguasai wilayah yang sangat luas yang mencakup wilayah Eropa, Syam, hingga Afrika Utara. Orang-orang Bani Israel saat itu sangat menghormati Kekaisaran Romawi dan akhirnya orang-orang Bani Israel diberikan kesempatan untuk dapat hidup di wilayah Palestina dan menguasai wilayah tersebut, namun tetap di bawah kedaulatan dan pengaruh Kekaisaran Romawi. Keadaan ini terus berlanjut hingga masa kelahiran Isa alaihissalam. Isa alaihissalam lahir bersamaan dengan dimulainya penghitungan kalender Masehi. Meskipun banyak sejarawan berbeda pendapat tentang kapan tepatnya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa Isa al-Masih dilahirkan di wilayah Bethlehem yang berjarak 10 km dari Yerusalem. Kelahirannya merupakan sebuah keajaiban karena dia dilahirkan tanpa ayah dari rahim Maryam, putri Imran sang perawan. Namun, orang-orang Bani Israel yang telah berubah menjadi orang-orang Yahudi menuduh Maryam berzina dengan Yusuf si tukang kayu, yang juga bagian dari Bani Israel. Orang-orang Bani Israel kemudian melaporkan keberadaan Isa al-Masih kepada penguasa Romawi dan menyatakan bahwa Isa al-Masih ingin berkuasa di wilayah Palestina tersebut,
dan mereka ingin agar Isa Al-Masih dihukum. Maka usaha ini pun berhasil dan akhirnya dengan bantuan penguasa Romawi, Isa Al-Masih pun disalib. Demikianlah kelakuan Bani Israel terhadap Isa alaihissalam. Orang-orang Bani Israel menurut sumber sejarah Yahudi dan Nasrani meyakini bahwa saat itu Isa Al-Masih tewas disalib. Namun Al-Quran menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang disalib adalah muridnya yang berkhianat, yang diserupakan wajahnya dengan wajah Isa Al-Masih. Dari sini kemudian Bani Israel terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama ialah orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Isa adalah Yahya, sang juru selamat. Dan mereka masih menunggu kedatangan Yahya sampai hari ini. Dan mereka hanya meyakini kitab Taurat sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa yang mereka akui sebagai nabi mereka. Dan yang kedua ialah orang-orang Kristen yang meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah sosok juru selamat yang nanti akan dibangkitkan lagi di hari kiamat. Dan mereka meyakini kitab Injil sebagai kitab suci mereka yang diturunkan kepada Isa. Meskipun nantinya akidah mereka berubah dan mereka meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan sekaligus anak Tuhan, dan mereka pun menyembah Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Dari sini kemudian orang-orang Romawi yang mendukung Bani Israel dari kalangan Yahudi akhirnya menekan dan menindas orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani yang percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hingga akhirnya di tahun 324 Masehi muncul seorang kaisar Romawi bernama Konstantin. Dia menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi di dalam kekaisaran Romawi. Dan sebelum meninggal, dia pun masuk ke dalam agama Kristen. Dan sejak saat itu, kekaisaran Romawi menjadi kekaisaran Kristen. Dan dia pula lah yang membangun kota Konstantinopel yang selanjutnya diubah menjadi Istanbul dan dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453 Masehi. Setelah orang-orang Kristen mendominasi kekaisaran Romawi, maka orang-orang Kristen pun membalas penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pun selanjutnya ditindas dan ditekan oleh orang-orang Kristen yang ada di Palestina. Hingga akhirnya orang-orang Yahudi pun hijrah dan pergi meninggalkan Palestina ke berbagai tempat di dunia. Sebagian hijrah ke Eropa, sebagian hijrah ke Afrika Utara, dan sebagian hijrah ke Jazirah Arab. Hingga banyak pula yang menetap di Madinah. Itulah kenapa saat Nabi Muhammad SAW diutus tahun 610 Masehi, terdapat banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Madinah. Dan saat itu, orang-orang Yahudi telah tinggal 200 tahun di Jazirah Arab. Demikianlah teman-teman kisah Bani Israel sejak ribuan tahun sebelum Masehi hingga masa Nabi Muhammad SAW. Di video tentang Bani Israel sebelumnya kita telah membahas tentang kemunculan Bani Israel, dari mana asal-usul mereka dan bagaimana mereka diusir dari Yerusalem karena semakin menguatnya pengaruh Kristen di dalam kekaisaran Romawi. Hingga kemudian sebagian dari mereka hijrah dari Palestina dan menetap di Madinah. Dan di dalam video ini kita akan membahas bagaimana nasib orang-orang Bani Israel sejak masa Nabi hingga masa para khalifah Muslim. Maka siapkan diri Anda dan fokuskan pikiran Anda, dan mari kita mulai. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, setelah orang-orang Kristen semakin dominan dan kuat di Palestina, orang-orang Israel pun keluar dari Palestina karena di sana mereka ditindas oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Kristen. Sebagian dari mereka kemudian hijrah ke Jazirah Arab dan menetap di Madinah. Orang-orang Yahudi telah berada di Madinah sejak lebih dari 200 tahun sebelum kemunculan Nabi Muhammad SAW. Pemilihan Madinah sebagai tempat tinggal orang-orang Yahudi ternyata bukan pilihan sembarangan. Mereka dengan sengaja memilih Madinah karena di dalam Habakuk, salah satu bagian dari kitab suci mereka, Perjanjian Lama, disebutkan bahwa Allah datang dari Timan dan manusia suci dari Gunung Faran. Manusia suci di sini dapat dipahami sebagai nabi selanjutnya atau nabi terakhir yang akan muncul di akhir zaman dari daerah Faran, atau dalam bahasa Arab Faron. Karena itulah orang-orang Bani Israel hijrah ke Gunung Faron yang berada di ujung Hijaz.
Itu bukanlah pilihan yang asal-asalan, namun itu merupakan pilihan yang mereka tentukan berdasarkan kitab suci mereka. Itulah yang memotivasi mereka untuk hijrah ke Madinah yang merupakan bagian dari wilayah Hijaz. Karena itulah kita mendapati bahwa beberapa kabilah Yahudi hidup di Madinah, seperti Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizah. Bahkan salah satu istri Nabi yaitu Sofiyah merupakan keturunan Bani Israel dari kabilah Bani Nadir. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau wahai Sofiyah, ayahmu adalah Nabi, pamanmu adalah Nabi, dan engkau pun menjadi istri Nabi." Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ialah bahwa Sofiyah merupakan keturunan Nabi Musa yang merupakan saudara Nabi Harun, dan di masa Nabi Muhammad, Sayyidah Sofiyah pun menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang Yahudi yang tinggal di Madinah merupakan keturunan Bani Israel. Karena ternyata sebagian orang Yahudi yang tinggal di Madinah adalah orang-orang Arab seperti Bani Auf yang juga menganut keyakinan Yahudi. Sebagian juga berpendapat bahwa Bani Qainuqa adalah orang-orang Yahudi dari kalangan Arab. Sedangkan Bani Nadir merupakan campuran dari Bani Israel dan orang-orang Arab. Karena itu jika kita mendapati sebagian orang Arab mendukung orang-orang Yahudi, maka itu bukan hal baru. Yang lebih menarik lagi, website berita berbahasa Arab Qanatul Alam bahkan menyebutkan bahwa keluarga Saud yang sekarang berkuasa di Saudi Arabia juga berasal dari keturunan Yahudi bernama Morkhan atau Mordekhai. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul orang Yahudi yang merupakan leluhur keluarga Saud. Ada yang menganggap bahwa asal-usulnya ialah dari kalangan Bani Quraidah yang merupakan orang-orang Yahudi yang diusir oleh Nabi Muhammad dari Madinah. Ada pula yang berpendapat bahwa Mordekhai asalnya merupakan orang Yahudi Yaman, dan ada pula yang berpendapat bahwa Mordekhai merupakan orang Yahudi yang berasal dari Basrah. Selain itu ada pula seorang penyair Arab terkenal bernama Ka'ab al-Ashraf yang ternyata merupakan seorang Yahudi dari kalangan Bani Nadir di Madinah. Orang-orang Yahudi memang telah lama tinggal di wilayah Yasrib, Khaybar, Wadi Qura, dan Taima. Saat Nabi Muhammad SAW masih di masa-masa awal kenabiannya, sekitar 3-4 tahun setelah turun wahyu pertama, Kaisar Khosrow II, penguasa kekaisaran Persia, berhasil mengalahkan pasukan Romawi dan merebut wilayah Syam, termasuk wilayah Palestina. Kejadian ini terjadi di tahun 614 Masehi. Khosrow berhasil mengalahkan kekaisaran Romawi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Pasukan Romawi telah dikalahkan. Saat itu orang-orang Quraisy senang mendengar berita kemenangan pasukan Persia. Hal ini menandakan bahwa para penyembah berhala telah berhasil mengalahkan para ahli kitab dari kalangan Romawi. Karena orang-orang Quraisy juga merupakan penyembah berhala, maka orang-orang Quraisy pun merasa bahwa kawan mereka sesama penyembah berhala berhasil mengalahkan orang-orang ahli kitab dari kalangan Kristen Romawi. Meskipun saat itu perlu kita ketahui bahwa Bani Israel mendukung Persia dan Bani Israel pun membantu pasukan Persia saat orang-orang Persia memasuki Baitul Maqdis. Karena orang-orang Yahudi dari Bani Israel juga membenci orang-orang Romawi yang dahulu menindas mereka. Namun sesuai nubuat Al-Quran, Romawi selanjutnya kembali menang melawan orang-orang Persia. Saat Heraklius mengalahkan Khosrow sesuai dengan firman Allah, "Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Dan mereka, orang-orang Romawi, setelah itu akan menang dalam beberapa tahun selanjutnya. Ketika mendengar kabar kemenangan orang Romawi pun, orang-orang Muslim menjadi senang, karena firman Allah menjadi kenyataan dan ahli kitab dari kalangan Nasrani menang. Dan di waktu yang berdekatan, Allah pun memberikan kemenangan pertama bagi umat Islam dalam perang Badar Kubro. Sementara itu hubungan antara umat Islam dan Baitul Maqdis di Palestina mulai terjalin kuat sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW saat beliau masih tinggal di Mekah. Tepatnya di tahun 621 Masehi yang bertepatan antara tahun 11 dan 12 kenabian.
Saat itu Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Jibril menaiki buraq. Beliau terbang dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, beliau kemudian bertemu dengan seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah, dan semua nabi pun sholat dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril menuju Sidratul Muntaha, dan setelah itu beliau menerima perintah sholat wajib 5 kali sehari. Sejak saat itu umat Islam di Mekah pun rutin melaksanakan sholat wajib 5 waktu dalam sehari, dan kiblat yang menjadi arah sholat umat Islam saat itu adalah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Selama kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad tinggal di Mekah, beliau selalu menghadap Baitul Maqdis saat sholat. Dan barulah di tahun kedua setelah hijrah ke Madinah datang perintah dari Allah untuk memindahkan kiblat sholat ke Masjidil Haram. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mendapati Bani Israel dari kalangan Yahudi di Madinah menguasai perekonomian masyarakat Madinah. Bani Qainuqa saat itu memonopoli perniagaan emas. Bani Nadir menguasai perniagaan hasil pertanian. Dan Bani Quraizoh menguasai pasar senjata dan alat-alat lainnya. Itu artinya, orang-orang Yahudi Bani Israel yang minoritas saat itu menguasai perekonomian Madinah secara umum. Maka keputusan yang diambil oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah ialah membuat pasar di dekat Masjid Nabawi untuk tempat berdagang umat Islam dan orang-orang Madinah. Maka orang-orang Muslim dari kalangan Muhajirin, Ansor, dan yang lainnya yang memiliki kemampuan untuk berdagang dan berbisnis dapat melakukan usaha dan bisnis mereka di pasar tersebut. Orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi Madinah pun merasa tidak senang dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama Yahudi di Madinah ada yang masuk Islam, seperti pendeta Yahudi mereka, Abdullah bin Salam, yang mengakui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Namun sebagian besar orang-orang Yahudi tidak mau mengakui kenabian Rasulullah SAW. Mereka kafir mendustakan kenabian Nabi Muhammad sebagaimana mereka mendustakan kenabian Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Kedatangan Nabi Muhammad bagi orang-orang Yahudi dianggap sebagai ancaman dari segi agama, karena Nabi Muhammad juga mengajarkan ajaran tauhid yang diajarkan pada nabi-nabi sebelumnya, dan juga membawa ancaman ekonomi karena umat Islam membangun pasar baru yang mengancam posisi mereka di bidang ekonomi. Karena saat itu orang-orang Yahudi telah memonopoli perdagangan di Madinah. Selanjutnya terjadi masalah saat salah seorang perempuan muslimah ingin berjualan di pasar Bani Qainuqa. Salah seorang Yahudi mendekati perempuan tersebut, berusaha membuka penutup wajah perempuan tersebut, dan bahkan mengangkat pakaian perempuan tersebut hingga auratnya terlihat. Seorang Muslim yang melihat hal ini pun marah dan membunuh orang Yahudi tersebut. Orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya pun marah dan membunuh orang Muslim tersebut. Hal ini pun menimbulkan masalah antara orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi. Sementara itu, Bani Qainuqa juga membatalkan kesepakatan mereka dalam Piagam Madinah pasca peristiwa Perang Badar. Sehingga pada akhirnya, orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa pun diusir dari Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilanjutkan dengan usaha orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir yang berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Usaha tersebut pun gagal, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun memutuskan untuk memerintahkan Bani Nadir meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Setelah itu terjadilah Perang Ahzab, di mana Bani Quraizoh membatalkan janji setia mereka kepada Nabi Muhammad dan umat Islam dan bersekutu dengan orang-orang kafir di Mekah. Setelah umat Islam menang dalam Perang Ahzab, saat itu pemimpin Bani Quraizoh diperkenankan oleh Nabi Muhammad untuk memilih hukuman mereka sendiri karena melanggar perjanjian, dan mereka pun memilih untuk dihukum mati. Maka para pria Bani Quraizoh pun dihukum mati, dan para wanita dan anak-anak mereka membaur dan bergabung dengan masyarakat Muslim di Madinah. Setelah itu terjadilah Perang Khaybar. Dalam perang ini akhirnya semua orang-orang Yahudi pun habis dan diusir dari Madinah. Dengan demikian, ketiga kabilah Yahudi di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh pun akhirnya tidak ada lagi di Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad pun wafat di tahun 632 Masehi.
posisi beliau sebagai pemimpin umat Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, hingga Abu Bakar wafat di tahun 634 Masehi. Abu Bakar kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab inilah wilayah kekuasaan umat Islam meluas dalam waktu yang relatif cepat. Umat Islam yang sebelumnya hanya menguasai Madinah, akhirnya menguasai wilayah yang sangat luas yang mencakup seluruh wilayah Kekaisaran Persia dan sebagian besar wilayah Kekaisaran Bizantium. Dan pada masa Umar bin Khattab inilah umat Islam berhasil menguasai seluruh wilayah Syam dan Palestina, termasuk Baitul Maqdis atau Yerusalem, kiblat pertama umat Islam di tahun 636 Masehi. Saya menggunakan urutan tahun Masehi agar kita bisa mengikuti alur sejarahnya dari video pertama kita tentang Bani Israel. Saat Patriark Yerusalem, uskup tertinggi Yerusalem, Sophronius, akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis atau Yerusalem, dia bermimpi bahwa dia menyerahkan kunci tersebut kepada seorang laki-laki sederhana yang memiliki tambalan di bajunya. Orang-orang Muslim pun mengatakan itu adalah Umar bin Khattab. Maka Patriark Sophronius pun meminta agar Umar sendiri yang datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci tersebut. Umar pun datang bersama satu ajudannya dan menerima kunci Baitul Maqdis. Umar dengan bajunya yang sederhana pun mengingatkan umat Islam bahwa kemuliaan seorang Muslim bukan terletak pada benda-benda materi, namun pada keimanan dan keislamannya. Umar mengatakan kata-kata yang diabadikan oleh para sejarawan. Kata-kata ini diucapkan kepada Abu Ubaidah, bukan Abu Ubaidah Brigade Al-Qassam, tapi Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima tertinggi umat Islam saat itu. Umar mengatakan, "Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, wa in ibtaghaina 'izzan ghairahu adzallanallah." Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain itu, Allah akan menghinakan kita. Maka setelah itu Baitul Maqdis pun menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam atau Khilafah Islamiyah. Umar bin Khattab sang khalifah setelah itu membuka Baitul Maqdis untuk semua orang, baik itu Muslim, Nasrani, Yahudi maupun agama lainnya. Bahkan orang-orang Yahudi pun diizinkan untuk tinggal di dalam Baitul Maqdis. Hal ini berbeda dengan penguasa Romawi yang melarang orang-orang Yahudi untuk tinggal di Baitul Maqdis, dan orang-orang Yahudi di masa Romawi hanya boleh mengunjungi Baitul Maqdis. Maka saat umat Islam menguasai Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi kembali menikmati kebebasan mereka untuk masuk dan tinggal di wilayah Baitul Maqdis atau Yerusalem. Surat pernyataan Umar bin Khattab ini disebut dengan Muahadah Umariyah atau Surat Kesepakatan Umar, yang menjadi legalitas dan dasar hukum yang memberikan kebebasan bagi orang-orang non-muslim untuk ikut berkunjung dan menetap di Baitul Maqdis selama mereka mematuhi hukum-hukum yang ditetapkan pemerintahan Islam. Surat kesepakatan Umar tersebut pun berlaku di masa dinasti-dinasti kekhalifahan selanjutnya, seperti Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, hingga Khilafah Utsmaniyah. Yerusalem, Baitul Maqdis, masih menjadi tempat yang damai dan terbuka bagi semua agama Samawi hingga berakhirnya kekuasaan para khalifah. Saat berakhirnya kekuasaan khalifah kuat terakhir umat Islam, Abdul Hamid II, tahun 1909. Hingga akhirnya sang khalifah dilengsarkan dan Khilafah Utsmaniyah berubah menjadi monarki konstitusional dan kemudian dihapus sepenuhnya sistem khilafah tahun 1924. Barulah setelah runtuhnya khilafah, masalah Palestina menjadi masalah paling rumit. Karena kedatangan orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ke Palestina, dan mereka didukung oleh negara-negara Eropa untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina, yang mayoritas penduduknya ialah orang-orang Arab Muslim. Sebagian orang Muslim pun mengatakan bahwa masalah Palestina bukan masalah agama. Orang-orang sekuler mengatakan bahwa pembukaan kota-kota oleh umat Islam yang dipimpin oleh Khilafah Islamiyah adalah penjajahan atas bangsa lain. Namun faktanya, di bawah perlindungan khilafah, tanah Palestina justru hidup dalam keamanan dan kedamaian. Barulah penjajahan yang sebenarnya datang membawa kekacauan dan bencana bagi tanah Palestina setelah hilangnya perlindungan khilafah atas tanah Palestina. Orang-orang bahkan berusaha menghapus hubungan antara umat Islam dengan Baitul Maqdis dengan mengatakan bahwa Masjidil Aqsa yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj yang disebutkan dalam surat Al-Isra
bukan yang ada di Palestina. Namun itu adalah masjid kecil di pinggir Jazirah Arab yang ada di daerah Taif, untuk memutus hubungan antara umat Islam dengan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sehingga urusan Palestina dianggap sama sekali bukan urusan umat Islam. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak berpikir. Isi kepalanya barangkali sudah dicuci otak oleh para Zionis. Demikianlah teman-teman sekalian, akhirnya orang-orang Yahudi berpencar ke berbagai tempat di bagian utara Jazirah Arab. Di wilayah Irak, terdapat kelompok-kelompok orang Yahudi yang berjumlah sekitar 90.000 orang. Sebagian dari mereka menyebar pula di wilayah Anatolia, juga di wilayah Rusia. Dan di wilayah Rusia ini, populasi orang Yahudi bahkan berkembang cukup pesat, hingga akhirnya orang-orang Yahudi sempat memiliki satu wilayah mandiri, yang dianggap sebagai negara modern Yahudi pertama di dunia. Wilayah Yahudi mandiri ini berdiri di tahun 1934 tanggal 7 Mei di bawah kekuasaan Uni Soviet. Berkumpul di wilayah Yahudi tersebut orang-orang Yahudi dari berbagai tempat di dunia. Sementara itu di Baitul Maqdis di masa Islam, orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Kristen juga menjalankan agama mereka di tanah suci Palestina tersebut. Namun sebelum masuk ke masa modern, kita lanjutkan dulu pembahasan kita tentang Baitul Maqdis dan Yerusalem di masa para khalifah. Di masa dinasti Abbasiyah, tahun 1099 Masehi, orang-orang Kristen Eropa mengirimkan pasukan salib pertama. Dan dalam perang salib pertama tersebut, orang-orang Kristen berhasil merebut Yerusalem dari tangan orang-orang Muslim. Lalu datang lagi pasukan salib kedua, tahun 1147 Masehi. Saat itu, orang-orang Kristen berhasil dikalahkan di dekat kota Damaskus. Perlu kita ingat bahwa konflik yang terjadi dalam perang salib yang berlangsung sangat lama tersebut terjadi antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Kristen. Dan orang-orang Yahudi tidak terlibat dalam konflik tersebut. Dan jumlah orang Yahudi juga sangat sedikit saat itu di Baitul Maqdis. Dan umat Islam telah berkuasa di kota Al-Quds atau Yerusalem dan memimpin populasi di Al-Quds dengan syariat Islam selama lebih dari 1000 tahun. Dari tahun 637 Masehi di masa Umar bin Khattab hingga tahun 1920 saat tanah Palestina jatuh ke tangan orang-orang Inggris. Demikianlah kita melihat bahwa Yerusalem akhirnya menjadi tanah yang dianggap sebagai rumah bagi tiga agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan tiga agama ini pada intinya sebenarnya memiliki akar yang sama, yang dalam Al-Quran disebutkan bahwa Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam, atau berserah diri kepada Tuhan yang satu. Seluruh nabi yang disebutkan dalam kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam, seluruhnya menjelaskan tentang keesaan Tuhan atau yang dikenal dengan kata tauhid, dan melarang pengikutnya untuk menyembah apapun dan siapapun selain Allah. Dan Islam sebagai agama terakhir di antara tiga agama samawi tersebut merupakan penguat bagi akidah monoteisme yang dibawa oleh Ibrahim. Setelah terjadi penyelewengan dalam agama-agama para nabi sebelumnya dan ajaran monoteisme dan tauhid mulai ditinggalkan dan dilupakan, Islam datang untuk mengingatkan manusia tentang ajaran tauhid dan pengesaan terhadap Tuhan. Dan pesan-pesan Islam adalah penyempurna dari seluruh risalah kenabian yang pernah turun sebelumnya. Kita kembali kepada perang salib. Pasukan salib pertama yang datang untuk menguasai Yerusalem pada tahun 1099 Masehi berhasil menguasai Yerusalem tanpa bantuan dari orang-orang Yahudi. Hingga akhirnya pada tahun 1187 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem dalam sebuah perang yang menentukan yang dikenal dengan Perang Hittin. Kemenangan umat Islam ini juga terjadi tanpa kontribusi dari orang-orang Yahudi. Salahuddin Al-Ayyubi bahkan membangun kembali kuil Yahudi yang pernah hancur dibakar oleh orang-orang Kristen di Yerusalem. Salahuddin juga mengizinkan komunitas Kristen dan Yahudi untuk datang dan beribadah di Yerusalem selama mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintahan Islam. Perlu kita ketahui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka kembali Yerusalem bersama pamannya Asaduddin Syirkuh dan atasannya Sultan Nuruddin Zangki penguasa Syam. Sebelum mereka membuka Yerusalem dan mengalahkan pasukan salib, mereka terlebih dahulu menguasai wilayah-wilayah yang ada di sekitar Baitul Maqdis seperti Syam dan Mesir. Mengapa demikian? Karena Sultan Salahuddin menyadari bahwa yang membuat pasukan salib menang bukanlah kekuatan mereka, namun yang membuat orang Kristen menang adalah dukungan orang-orang Muslim sendiri terhadap pasukan salib.
Orang-orang Muslim yang pro pasukan salib ini memilih menyerah dan mendukung pasukan salib karena mereka takut untuk berjihad. Maka hal ini pun kita rasakan sekarang. Yang sebenarnya membuat orang-orang Zionis berkuasa sebenarnya adalah orang-orang Muslim sendiri yang mereka mendukung musuh-musuh Islam dan membantu orang-orang Zionis, sehingga kemenangan tidak kunjung datang kepada umat Islam. Tantangan dan masalah terbesar sebenarnya justru datang dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Kulit mereka sama dengan kita. Mereka pun sholat di samping kita. Namun hati mereka bersama musuh-musuh Islam. Mereka mendukung Zionis dengan berbagai cara. Dan ketika seseorang ingin membantu membebaskan kawannya yang terjajah, mereka ditangkapi dan dicap sebagai teroris. Karena itu Nuruddin Zanki, Asaduddin Shirkuh, dan Salahuddin Al-Ayyubi terlibat dalam perang yang panjang. Bukan melawan orang-orang Kristen, tetapi melawan orang-orang Muslim munafik yang lemah dan tidak mau bersatu untuk melawan pasukan salib. Hingga akhirnya penguasa Mesir dari dinasti Fatimiyah wafat. Nuruddin Zanki, penguasa Syria wafat. Asaduddin Shirkuh, atasan Salahuddin Al-Ayyubi wafat. Dan seluruh wilayah Mesir dan Syam bersatu di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Baitul Maqdis atau Yerusalem pun akhirnya dapat dibebaskan dan disucikan dari pasukan salib pada tahun 1187 Masehi. Dan sejak saat itu Yerusalem tetap berada di tangan umat Islam hingga akhirnya jatuh ke tangan pasukan Inggris pasca Perang Dunia I dan kemudian ke tangan orang-orang Israel di tahun 1948. Maka sejak zaman Umar bin Khattab hingga tahun 1920 saat Palestina jatuh ke tangan Inggris, Palestina berada di bawah kekuasaan umat Islam, kecuali sekitar 90 tahun saat Yerusalem dan sekitarnya jatuh ke tangan pasukan salib. Pasukan salib sebenarnya masih berdatangan setelah mereka dikalahkan oleh umat Islam. Datang lagi pasukan salib ketiga di tahun 1191, kemudian yang keempat di tahun 1202, kelima, keenam, dan seterusnya. Bahkan ada pula pasukan anak-anak yang pernah datang dikirim dari Eropa menuju Palestina. Pasukan ini dikirim dari wilayah Jerman, Prancis, dan berbagai wilayah lain di Eropa. Namun pasukan ini akhirnya menghilang. Sebagian berpendapat bahwa mereka tenggelam dalam pelayaran. Ada yang berpendapat mereka diculik oleh pasukan laut dan dijual sebagai budak di negeri-negeri Muslim dan wilayah lainnya. Lalu bagaimana nasib orang-orang Bani Israel di bawah kepemimpinan para khalifah umat Islam? Mereka menyebar di berbagai wilayah di dunia Islam sebagai masyarakat minoritas, baik di wilayah Yerusalem, Palestina, maupun wilayah-wilayah lainnya. Mereka diberikan hak untuk hidup, untuk berdagang, dan memiliki hak pula untuk hidup layak dan bebas untuk menjalankan agama mereka sesuai keyakinan mereka. Lebih dari itu, di wilayah kekhalifahan Fatimiyah, seorang Yahudi bahkan pernah ditunjuk sebagai menteri di dalam pemerintahan. Lalu bagaimana nasib orang-orang Yahudi di negara lain? Mari kita lihat. Di Inggris, tahun 1275, negara yang sekarang sangat cinta dan mendukung Israel sepenuh jiwa raga mereka, dulu mengeluarkan peraturan bagi orang Yahudi bahwa mereka diwajibkan mengenakan tanda pengenal berwarna kuning dengan simbol tertentu untuk membedakan mereka dengan masyarakat Inggris pada umumnya. Di masa Edward I, ratusan orang Yahudi dihukum mati dan sisanya diusir dengan sebuah keputusan yang disebut dengan Edict Expulsion tahun 1290. Di Rusia mereka juga diperlakukan dengan buruk dan ditindas. Inilah yang membuat sekitar 2 juta orang Yahudi pergi meninggalkan Rusia dan pindah ke Amerika dan Eropa di masa Tsar Alexander III antara tahun 1880 sampai 1920. Bahkan di Eropa orang-orang Yahudi juga bernasib sama. Mereka diusir dari Hongaria tahun 1349. Berkali-kali mereka diusir dari Eropa. Terakhir di tahun 1592. Mereka juga diusir dari Portugal dan Spanyol tahun 1492. Orang-orang Yahudi di Spanyol dan Portugal sebagian juga dieksekusi dalam peristiwa Inkuisisi di masa Philip IV. Di Italia mereka diusir di tahun 1567. Di Swiss mereka diusir 4 kali, terakhir di tahun 1701. Di Jerman mereka juga diusir di tahun 1570 dan diusir lagi kelak di masa Perang Dunia II. Sementara di dunia Islam di bawah kepemimpinan para sultan dan khalifah,
Orang-orang Yahudi menikmati kehidupan yang menyenangkan di Mesir. Perniagaan mereka lancar di Yaman. Hidup mereka damai di Maroko. Keluarga mereka aman di Irak dan di berbagai tempat lainnya. Perbedaan perlakuan orang Kristen dan orang Muslim terhadap Bani Israel dapat kita lihat saat orang Kristen menguasai Baitul Maqdis. Saat itu, orang Muslim dan Yahudi dibantai. Sedangkan saat umat Islam berkuasa di Baitul Maqdis, orang-orang Kristen maupun orang-orang Yahudi dibiarkan hidup. Dan bahkan pasukan Kristen yang diperangi umat Islam pun diizinkan untuk keluar dari Baitul Maqdis dengan damai. Anda dapat melihat perbedaan yang mencolok antara perlakuan orang-orang di Barat terhadap orang-orang Yahudi dengan perlakuan orang-orang Muslim di dunia Islam. Di negeri-negeri Muslim, orang-orang Yahudi hidup aman dan tenang. Sementara di negeri-negeri Barat dan Kristen, kebanyakan dari mereka ditindas dan diintimidasi. Keadaan terus seperti itu hingga menjelang akhir abad ke-19. Hingga akhirnya seorang Yahudi Austria-Hongaria bernama Theodor Herzl yang lahir tanggal 2 Mei 1860, dia adalah seorang jurnalis, penyair, sekaligus politisi Yahudi. Lalu apa yang dilakukan oleh Herzl dan apa ide yang dikeluarkan oleh Herzl dan seperti apa kondisi dunia saat itu? Apa itu Zionisme dan apa bedanya dengan Yahudi? Dan apa pula yang mendorong Hitler untuk menindas orang-orang Yahudi yang dilanjutkan dengan kedatangan orang-orang sekutu di Palestina? Lalu seperti apa peristiwa hijrah besar-besaran yang terjadi di Palestina? Lalu apa itu peristiwa Nakba, Intifada, dan apa pula hubungan semua itu dengan kondisi orang-orang Yahudi dan Palestina hari ini? Mari kita mulai. Theodor Herzl adalah tokoh Yahudi yang ada di wilayah Swiss. Meskipun dia merupakan orang Yahudi dan juga keturunan Yahudi, namun dia sendiri tidak dididik secara kebudayaan sebagai orang Yahudi. Dia tidak bisa bahasa Ibrani dan tidak bisa juga berbahasa Aramaik. Namun dia merupakan seorang kapitalis, penulis, jurnalis, dan pebisnis. Dia berhasil mengembangkan usahanya di bidang perbankan dan media di Eropa. Dia juga memiliki jaringan yang kuat dengan orang-orang Yahudi di wilayah Eropa dan wilayah-wilayah lain di dunia. Dia dianggap sebagai tokoh penting yang menggagas ide nasionalisme Yahudi di dunia. Ide utamanya ialah dia ingin mengumpulkan semua orang Yahudi di dalam satu negara. Karena hingga saat itu orang-orang Yahudi tidak punya satu negara khusus yang menaungi seluruh masyarakat Yahudi di dunia. Ide ini ternyata sejalan dengan perkembangan ajaran Kristen Protestan yang mulai muncul di Eropa sejak abad ke-15 Masehi, bersamaan dengan kemunculan tokoh Protestan yang terkenal bernama Martin Luther, yang merupakan seorang pendeta di Jerman. Martin Luther ini memiliki keinginan yang kuat untuk memurnikan ajaran Kristen, dan salah satu ajaran penting yang muncul dari Protestan ini ialah bahwa orang-orang Kristen Protestan ini mengakui Perjanjian Lama sebagai bagian dari ajaran mereka, dan mereka pun meyakini bahwa orang-orang Yahudi harus dikumpulkan di Bukit Zion yang ada di Yerusalem untuk persiapan kemunculan Yesus. Bukit Zion ialah bukit yang menjadi makam dari jurnalis Palestina Shirin Abu Aqilah yang tewas diserang tentara penjajah. Ajaran Protestan yang mengharuskan orang-orang Yahudi berkumpul di Bukit Zion ini menyebar ke seluruh dunia, terutama di Inggris dan Amerika. Dua negara inilah yang selanjutnya menjadi pendukung gerakan Zionisme yang bertujuan untuk mengumpulkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di dunia di Yerusalem di Bukit Zion. Karena itu, gerakan Zionisme dianggap sebagai sebuah gerakan internasional dengan latar belakang agama. Maka kita perlu pahami bahwa tidak semua orang Zionis itu Yahudi. Zionis itu bisa orang Kristen, bisa orang Muslim, bahkan bisa juga orang Arab Muslim sekaligus Zionis. Karena siapapun yang mendukung program Zionis, apapun kebangsaan dan agamanya, maka dia pun adalah seorang Zionis. Sementara itu, sebagian orang-orang Yahudi sendiri menolak ide Zionisme tersebut. Kelompok yang menolak pendirian negara Yahudi ini dikenal sebagai kelompok Neturei Karta. Mereka berpendapat bahwa Tuhan mereka tidak menghendaki orang-orang Yahudi berkumpul di satu tempat, karena orang-orang Yahudi memang ditakdirkan untuk berpencar sebagai minoritas, dan mereka menganggap bahwa berkumpulnya orang-orang Yahudi di satu tempat, apalagi di wilayah Palestina, justru akan membahayakan mereka.
Karena itu kita sering melihat orang-orang Yahudi Natorekarta ikut berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut pembebasan Palestina dan penghapusan penjajahan Israel di berbagai tempat di dunia, termasuk di Amerika dan Inggris. Mungkin Anda bingung bagaimana mungkin orang Yahudi tidak mendukung pendirian negara Yahudi. Kita harus menyadari bahwa Theodor Herzl adalah otak dari pendirian negara Yahudi. Dia menggabungkan antara nasionalisme orang-orang Yahudi dengan keyakinan orang Protestan tentang keharusan orang Yahudi berkumpul di Bukit Zion. Dua tujuan ini akhirnya terakomodir dalam ide pendirian negara Yahudi. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Herzl dan pendukungnya untuk mendanai dan mewujudkan berdirinya negara Yahudi dan untuk mengembalikan orang-orang Yahudi untuk pulang ke tanah asal mereka. Mari kita renungkan kata-kata pulang ini, teman-teman sekalian. Jika kita keluar misalnya dari negara kita untuk bekerja selama 10 tahun, kemudian kita lelah bekerja di luar negeri dan ingin pulang kembali ke negara kita, maka itu masuk akal jika kita mengatakan bahwa kita akan pulang. Kemudian kita memutuskan untuk pulang kembali. Tapi jika kita memeriksa DNA kita dan kita mendapati bahwa DNA kita berasal dari Korea Utara, kemudian kita memutuskan untuk pulang kembali ke Korea Utara dan mengajak orang-orang yang memiliki DNA Korea Utara dari seluruh dunia untuk pulang ke Korea Utara karena nenek moyang kita 3000 tahun yang lalu pernah tinggal di Korea, maka itu adalah ide gila yang tidak masuk akal. Tentu saja Kim Jong-un tidak akan terima dan akan mengusir kita dari Korea Utara. Maka gerakan pulang kembali yang digaungkan oleh Zionis ini bukan gerakan pulang kampung sama sekali. Ini adalah penjajahan dan kolonialisasi. Jika kita menggunakan logika Zionis, maka tentu semua tanah Amerika harus dikuasai orang-orang Indian. Karena itu adalah tanah leluhur mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Dan Australia harus dikembalikan kepada orang-orang aborigin. Karena itu adalah tanah mereka sejak ribuan tahun lalu. Singkat cerita, dari tahun 1870 sampai 1897, Theodor Herzl menyebarkan idenya untuk mendirikan negara Yahudi. Hingga di tahun 1897, tanggal 29 Agustus, dilaksanakanlah sebuah kongres pendirian negara Yahudi di kota Basel, di Swiss. Kongres ini dipimpin oleh Herzl, didanai oleh Herzl, dan juga diliput dan dimuat di media yang dikuasai oleh Herzl dan orang-orang Israel. Kongres ini juga didukung oleh orang-orang kaya Yahudi lainnya seperti keluarga Rothschild. Kongres ini selanjutnya menghasilkan sebuah program, yaitu program Basel. Program ini merupakan rencana konkret untuk mendirikan negara Yahudi. Mereka berencana untuk membangun negara Yahudi di Palestina. Selain Palestina, tempat lain yang juga dianggap memungkinkan untuk dipilih sebagai lokasi negara Yahudi ialah Argentina di Amerika Selatan dan Uganda di Afrika. Dua tempat ini dianggap sebagai alternatif jika rencana pendirian negara Yahudi di Palestina gagal. Setelah itu, Theodor Herzl mengajukan permohonan kepada penguasa tertinggi tanah Palestina saat itu, yaitu Sultan Daulah Utsmaniyah Abdul Hamid II, untuk diizinkan membuat pemukiman orang-orang Yahudi di Palestina. Sebagai gantinya, Herzl menjanjikan akan memberikan uang dalam jumlah besar yang diharapkan dapat mencegah kebangkrutan Daulah Utsmaniyah yang kala itu mulai masuk ke masa-masa stagnansi dan krisis karena banyaknya pemberontakan dan penyerangan dari orang-orang Barat. Yang perlu kita ketahui bahwa saat itu penduduk Yahudi yang ada di Palestina sangat kecil, hanya sekitar 2,8% dari populasi yang ada di Palestina. Jumlah itu tidak jauh berbeda dengan populasi orang Yahudi yang ada di wilayah-wilayah Arab lainnya seperti Mesir, Irak, Libya, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi di wilayah lain ada lebih banyak presentasi warga Yahudi di sana daripada di Palestina. Namun Sultan Abdul Hamid menolak permohonan Herzl. Sultan Abdul Hamid menjawab, "Aku tidak akan bisa melepas satu jengkal pun tanah negaraku, karena itu bukanlah milikku, tapi milik seluruh umat Islam. Merekalah yang berjihad di jalan Allah untuk semua itu, dan tumpah untuknya darah-darah mereka. Maka biarlah orang-orang Yahudi menyimpan jutaan uang mereka. Namun jika negara ini pecah, maka saat itu mereka dapat mengambil tanah itu." Sebuah jawaban yang keras dan tegas dari Sultan Abdul Hamid II.
Namun sayangnya beberapa waktu kemudian, Daulah Utsmaniyah benar-benar runtuh dan pecah. Setelah terjadi Perang Dunia I yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918. Setelah itu Khilafah Utsmaniyah pun dihapus sepenuhnya tahun 1924. Dan keputusan pertama yang dikeluarkan oleh orang-orang Turki setelah penghapusan khilafah ialah pencabutan larangan pendirian pemukiman Yahudi di Palestina. Wilayah-wilayah Turki Utsmani yang berhasil dikuasai oleh tentara sekutu pun kemudian dibagi-bagi kepada para pemenang perang dengan pembagian yang dikenal dengan Kesepakatan Sykes-Picot tahun 1918. Dan wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab pun akhirnya dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Setelah perjanjian tersebut, wilayah Irak dan Syam termasuk Palestina dikuasai oleh Inggris. Sementara itu, Maroko, Tunisia, dan Aljazair dikuasai oleh Prancis. Sementara itu, orang-orang Yahudi pun mengajukan permohonan kepada pemerintahan Inggris agar mereka diizinkan untuk mendirikan negara di wilayah Palestina. Desakan dan permohonan orang-orang Yahudi ini kemudian mendorong Sekretaris untuk Urusan Luar Negeri Inggris yang juga mantan Perdana Menteri Inggris, Arthur Balfour, untuk mengeluarkan surat pernyataan yang mengizinkan orang-orang Israel untuk hijrah dan bermukim di wilayah Palestina. Surat pernyataan ini dipublikasikan di tahun 1917. Dan di tahun yang sama, pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Allenby masuk ke wilayah Yerusalem. Bagaimana orang-orang Yahudi dapat mendesak Balfour untuk mengeluarkan surat pernyataan Balfour tahun 1917 tersebut? Tentu berkat dorongan dari Rothschild yang merupakan tokoh Yahudi kaya yang berpengaruh di Inggris, dan juga tokoh-tokoh Yahudi lainnya yang tersebar di Inggris maupun Amerika, yang keduanya mulai muncul sebagai kekuatan politik yang kuat dan adidaya di dunia, terutama pasca menghilangnya Daulah Utsmaniyah dari panggung politik dunia. Sementara itu, surat pernyataan Balfour itu menjadi awal bagi terjadinya gerakan hijrah orang Yahudi secara sistematis dan masif dari seluruh wilayah di dunia ke tanah Palestina. Ini merupakan wujud dari keberhasilan ideologi Theodor Herzl. Meskipun Herzl sendiri sudah meninggal dunia di tahun 1904. Setelah itu giliran Syarif Hussein, penguasa Mekah yang diiming-imingi oleh Inggris bahwa dia akan diberikan kerajaan yang mencakup seluruh tanah bangsa Arab, dengan syarat bahwa Syarif Hussein harus melakukan pemberontakan dan revolusi melawan orang-orang Turki Utsmani. Di sisi lain, penguasa dari Najd, keluarga Saud, juga muncul sebagai tokoh baru bangsa Arab, dan beberapa tokoh lain bermunculan di wilayah Teluk dan Yaman yang semua juga ingin memisahkan diri dari Khilafah Utsmaniyah. Kondisi wilayah Timur Tengah yang kacau dan saling berebut kekuasaan ini akhirnya membuat orang-orang Yahudi dengan bebas dapat masuk dan menyebar. Kondisi wilayah Timur Tengah yang kacau dan saling berebut kekuasaan ini akhirnya membuat orang-orang Yahudi dengan bebas dapat masuk dan semakin menyebar pengaruhnya di wilayah Palestina. Maka berakhirlah Daulah Utsmaniyah dengan perang dan dengan siasat politik Inggris, dan muncullah negara-negara baru di Timur Tengah, dan terjadilah pembagian wilayah baru di seluruh wilayah Timur Tengah. Inggris pun menguasai wilayah Palestina dan Syam secara resmi sejak tahun 1920, dan mereka menyebutnya dengan Protektorat Inggris, dan mereka enggan menyebutnya sebagai penjajahan Inggris. Bersamaan dengan semua kejadian itu, hijrah Yahudi ke tanah Palestina secara sistematis dan terus-menerus pun terus terjadi. Orang-orang Yahudi pun membuat sebuah rekening khusus untuk mengumpulkan semua dana dari orang-orang pendukung Zionis di seluruh dunia. Mereka menggunakan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan mereka dalam pembangunan masyarakat Yahudi di Palestina. Dengan jumlah populasi Yahudi yang terus meningkat, orang-orang Yahudi pun membeli tanah dari orang-orang Palestina dengan harga yang tinggi dan tidak masuk akal. Banyak orang yang diberikan janji-janji manis bahwa tanah mereka akan menjadi investasi tinggi dengan dibangunkan berbagai bangunan indah di atasnya, dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan investasi tersebut. Banyak orang Palestina yang menolak untuk menjual dan menyerahkan tanah mereka. Namun ada pula yang tergiur karena kebutuhan ekonomi. Orang-orang Yahudi pun mulai membuat pemukiman-pemukiman baru. Mereka juga membeli senjata untuk mengamankan diri mereka, dan mereka juga membentuk kelompok-kelompok pertahanan mereka sendiri yang disebut Haganah, Irgun, dan berbagai organisasi lainnya.
Sementara orang-orang Yahudi terus mengembangkan pengaruh mereka di Palestina, Perang Dunia II pun terjadi. Di dalam Perang Dunia tersebut, orang-orang Yahudi pun dimusuhi, dibantai, dan diusir dari Eropa. Hitler yang merupakan pemimpin Jerman dalam Perang Dunia II sangat benci kepada orang Yahudi karena orang Yahudi memonopoli media dan ekonomi di Jerman. Orang-orang Jerman juga menganggap ras Yahudi sebagai ras rendah yang seharusnya dimusnahkan. Maka orang-orang Yahudi pun kabur dari Jerman dan Italia, dan mereka pun hijrah ke wilayah mayoritas Muslim, termasuk ke wilayah Palestina. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para Zionis untuk mengajak orang-orang Yahudi di seluruh Eropa untuk hijrah ke Palestina. Di sana kalian ditindas, datanglah ke sini, kalian akan disambut hangat. Jika kita melihat salah satu foto proses pindahnya orang-orang Yahudi ke Palestina, kita akan mendapati sebuah kapal besar yang berisi orang-orang pengungsi Yahudi di pantai Palestina. Di atas kapal itu dituliskan, "Jerman menghancurkan keluarga kami. Kami memohon agar kalian tidak menghancurkan impian kami." Dan yang menyambut mereka saat itu tentu saja pasukan Inggris yang memang mendukung gerakan Zionis. Dan kalau bukan tanpa orang-orang Inggris, proyek Zionis ini tidak akan berhasil dan akan gagal sejak hari pertama. Sementara itu orang-orang Arab di Palestina yang memang tidak memiliki pasukan tempur dan tidak punya senjata, memang tidak bisa berbuat banyak. Namun muncul Syekh Izzuddin Al-Qassam yang memimpin gerakan perlawanan. Namun akhirnya beliau wafat di tangan pasukan Inggris tahun 1935. Di tahun selanjutnya terjadi revolusi besar-besaran di Palestina tahun 1936 sebagai bentuk protes atas wafatnya Syekh Izzuddin Al-Qassam. Di sisi lain orang-orang Yahudi terus berdatangan dan jumlah mereka semakin banyak hingga mencapai 22% dari total populasi di Palestina. Kondisi Palestina yang semakin tidak kondusif sempat membuat orang-orang Inggris meminta orang-orang Yahudi untuk mengurangi angka migrasi. Namun gelombang migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina terus berdatangan. Persenjataan kelompok bersenjata Yahudi pun semakin lengkap dan kuat karena mereka mendapatkan dukungan persenjataan dari Inggris, Amerika, dan negara-negara Eropa yang mendukung proyek pendirian negara Zionis. Bahkan kelompok bersenjata Yahudi yang disebut Haganah dan Irgun juga mendapatkan pendidikan militer dari orang-orang Inggris. Hingga akhirnya gerakan bersenjata militer Yahudi tersebut bahkan melakukan pemberontakan terhadap orang-orang Inggris. Mereka melakukan pengeboman di Hotel King David yang merupakan markas militer Inggris. Orang-orang Irgun saat itu melakukan pengeboman yang menyebabkan kematian 90 orang. Orang-orang Irgun pun menjadi buronan dan dianggap sebagai teroris oleh otoritas Inggris. Salah satu tokoh teroris Irgun saat itu ialah Menachem Begin, yang kelak menjadi Perdana Menteri Israel, dan anehnya selanjutnya dia malah mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Fakta yang sangat tidak masuk akal. Dia dan juga Ishak Rabin yang merupakan tokoh pelaku kejahatan teror di Haifa, yang seharusnya diadili dan dihukum, keduanya malah mendapatkan jabatan Perdana Menteri Zionis, dan keduanya juga mendapatkan Nobel Perdamaian. Demikianlah Haganah dan Irgun kerap melakukan operasi-operasi yang menyebabkan kekacauan dan kematian banyak orang. Sementara itu, kelompok-kelompok teroris Zionis ini juga melakukan penyerangan dan pembantaian terhadap banyak penduduk asli Palestina. Mereka membantai seluruh penduduk desa di hadapan Herbert Samuel, komisioner Inggris atas tanah Palestina, tanpa merasa bersalah dan tanpa diadili sama sekali. Karena Herbert sendiri merupakan keturunan Yahudi dan tumbuh sebagai seorang Yahudi Ortodoks di Inggris. Tentu saja gerakan perlawanan dan perjuangan yang dilakukan orang-orang Palestina dan orang-orang Arab tidak berhenti, meskipun mereka tidak memiliki banyak pengalaman, sumber daya, dana, ataupun senjata. Salah satu tokoh perlawanan yang terkenal, sebagaimana kita sebutkan tadi, adalah Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang merupakan orang Syria yang berjuang dengan sekuat tenaganya melawan pendudukan orang-orang Inggris di wilayah Syam. Gerakan perlawanan ini tidak pernah berhenti di seluruh wilayah Palestina. Yang tewas dari mereka mencapai ribuan orang, yang dihukum mati oleh para penjajah mencapai ratusan orang. Dan ditangkapi pula banyak orang dari para pejuang Palestina. Bahkan orang-orang Inggris sendirilah yang membuat strategi penghancuran rumah-rumah para pejuang Palestina.
Strategi jahat ini pula yang digunakan oleh penjajah Zionis hingga hari ini. Jika ada yang mengatakan orang Palestina sendiri yang menjual tanah mereka kepada orang asing, maka tanyakan kepadanya Anda berkata berdasarkan sumber apa. Kita dapat melihat bahwa orang-orang Palestina jelas-jelas menolak kehadiran para penjajah Zionis. Lihatlah peristiwa Revolusi Buruk tahun 1929, Revolusi Arab tahun 1936, peristiwa 17 Huzairan yang merupakan peristiwa pengusiran terhadap orang-orang Palestina setelah mereka menolak untuk menjual tanah mereka. Pengusiran besar-besaran dengan kekuatan senjata setelah mereka menolak uang, dan banyak kisah-kisah horor lainnya yang dilakukan para penjajah Zionis. Bacalah buku Negara Yahudi yang ditulis Theodor Herzl. Di sana dia menulis bahwa orang-orang Arab adalah unsur yang lemah, pasif, dan tidak modern. Tidak ada harganya dan harus dimusnahkan dan ditundukkan di bawah kekuasaan Zionis. Meskipun kalian, orang-orang Yahudi, selalu takut menghadapi mereka. Demikianlah orang-orang Yahudi memandang bangsa Arab, sebuah pandangan yang tidak manusiawi dan kejam bukan main. Bukan hanya orang Arab, orang-orang Yahudi memandang semua bangsa selain bangsa Yahudi sebagai bangsa yang rendah dan tidak berharga, termasuk orang-orang Inggris dan Amerika yang telah mendukung mereka dengan dana dan senjata. Lihatlah nasib Rachel Corrie, seorang aktivis kemanusiaan warga Amerika yang membela hak-hak orang Palestina. Dia dilindas dengan bulldozer sampai mati oleh orang-orang Zionis tanpa rasa bersalah sama sekali. Itulah akidah Yahudi dan Zionis terhadap segala bangsa, termasuk saya sendiri dan juga Anda, bangsa kita dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Maka di mana rasa kemanusiaan jika kita mendukung gerakan Zionis? Ideologi Zionis ini sudah ditebarkan oleh Herzl sejak tahun 1896, dan pemahaman ini pun disebarkan kepada orang Yahudi di seluruh dunia. Lihatlah David Ben-Gurion yang merupakan bagian dari pasukan Inggris yang memasuki Palestina tahun 1917. Namun kemudian dia bergabung dengan Haganah, Irgun, dan memberontak melawan orang Inggris. Muncul pula berbagai gerakan bersenjata Yahudi lainnya yang menyebabkan teror dan kerusakan di berbagai tempat. Mereka melakukan pembunuhan, pengusiran, penyerangan kampung-kampung penduduk Palestina, perampasan tanah, hingga pembantaian. Hingga datanglah waktu yang dijanjikan, yaitu tahun 1947, di mana saat itu orang-orang Inggris berjanji untuk keluar dari Palestina. Mereka mengatakan sudah cukup, kami tidak mau lagi tinggal di sini. Demikianlah orang-orang Palestina ditinggalkan tanpa institusi yang kuat, tanpa pemerintahan, tanpa senjata, dan tanpa persiapan. Sementara itu orang-orang Yahudi telah memiliki berbagai kelompok bersenjata dengan pasukan yang dilatih oleh Inggris dan dengan persenjataan lengkap yang disuplai oleh Inggris dan Amerika. Bahkan lebih dari itu, orang-orang Zionis juga telah membuat pabrik-pabrik senjata milik Zionis di tanah Palestina. Sementara itu, pos-pos militer penting di seluruh Palestina juga sudah diserahkan kepada orang-orang Zionis. Dengan pelan tapi pasti, Zionis mulai mengambil alih kekuasaan di Palestina. Populasi mereka yang tadinya hanya 2,8% pun telah berkembang menjadi 20%. Dengan total jumlah mereka mencapai 580.000 orang. Bayangkan dengan jumlah sedemikian banyak, semakin sulit bagi orang Palestina untuk menghadapi orang-orang Zionis ini. Maka di tanggal 14 Mei 1948, orang-orang Zionis pun mengumumkan pendirian negara penjajah Zionis. Dan David Ben-Gurion yang sebelumnya merupakan tokoh teroris dalam gerakan bersenjata Israel, akhirnya dipilih sebagai Perdana Menteri pertama negara penjajah Zionis. Dan di hari yang sama, negara mereka pun diakui oleh Amerika. Dilanjutkan dengan Iran yang saat itu masih dipimpin oleh Syah Iran, lalu Uni Soviet, lalu para sekutu Amerika, dan tentu saja Inggris. PBB bahkan telah menerima pengajuan penjajah Zionis sebagai bagian dari anggota PBB tanggal 11 Mei 1948, dan akhirnya mereka pun diakui sebagai negara oleh PBB sebagai negara baru yang sebelumnya tidak ada sama sekali di peta dunia. Namun 7 negara Arab yang menolak untuk mengakui kemerdekaan negara penjajah Zionis, mereka pun menyatakan perang di tahun 1948.
Namun usaha orang-orang Arab untuk menguasai seluruh wilayah Palestina gagal. Dan yang berhasil dikuasai oleh orang-orang Arab hanya sebagian wilayah Gaza yang dilindungi oleh Mesir dan wilayah tepi barat yang dilindungi oleh Yordania. Kekalahan orang-orang Arab saat itu tentu disebabkan oleh banyak faktor dan tentu saja atas kehendak yang maha kuasa. Pasukan bangsa Arab saat itu belum mampu menghadapi senjata lengkap dan peralatan tempur penjajah Zionis yang cukup lengkap dan kuat, karena disuplai langsung oleh negara-negara maju yang merupakan pemenang Perang Dunia. Suplai teknologi, informasi, dan senjata dari Inggris dan Amerika serta Prancis membuat penjajah Zionis mampu bertahan di tengah gempuran pasukan negara-negara Arab. Maka setelah itu terjadilah bencana Nakbah 1948. Terjadi pengusiran besar-besaran terhadap orang-orang Arab yang tinggal di Palestina. Ratusan ribu orang Palestina pun diusir dari tanah mereka sendiri. Sebagian dari mereka harus mengungsi keluar wilayah Palestina, sementara sebagian yang lain diblokade dan dikepung di wilayah Gaza dan tepi barat. Sementara itu orang-orang Palestina yang masih bertahan di tanah Palestina akhirnya menjadi bagian dari negara penjajah Zionis dengan identitas sebagai warga negara penjajah Zionis dan menjadi warga kelas 2, dan perlakuan terhadap mereka dibedakan dengan perlakuan terhadap orang-orang Zionis Yahudi. Di sini kita dapat melihat bahwa negara superpower pada masanya, yaitu Inggris dan Amerika, menggunakan kekuatan mereka dan jaringan mereka untuk membentuk negara boneka mereka, yaitu negara penjajah Zionis, untuk menjaga pengaruh dan kepentingan mereka di wilayah Timur Tengah. Mereka berusaha mendukung orang-orang Zionis Yahudi dengan tenaga, dana, dan senjata mereka agar negara Zionis penjajah tersebut tetap bertahan di Timur Tengah. Bahkan gereja Katolik pun mengumumkan di tahun 1965 bahwa orang-orang Yahudi tidak bersalah dalam peristiwa kematian Yesus. Dan di bulan Maret 2011, Paus Benedikt XVI pernah menyatakan bahwa tidak ada alasan berbasis teks yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi bertanggung jawab dalam peristiwa penyaliban Yesus. Pernyataan semacam ini seolah ingin menunjukkan dukungan terhadap berdirinya negara penjajah Zionis. Hal ini tentu aneh, mereka baru membicarakan ini setelah 1900 tahun kepergian Yesus. Sedangkan orang-orang Muslim sudah meyakini dengan jelas bahwa Yesus yang diyakini sebagai Isa Al-Masih memang tidak disalib sama sekali dan telah diselamatkan oleh Allah. Sedangkan yang disalib oleh orang-orang Romawi dengan dukungan orang-orang Yahudi adalah muridnya yang berkhianat. Hal ini tentu menunjukkan betapa pengaruh gerakan Zionis sangat kuat di kalangan masyarakat Kristen. Dan seolah orang-orang Zionis ini kembali membangkitkan impian orang-orang Kristen dalam perang salib untuk menguasai Yerusalem, setelah sekian banyak pasukan salib yang dikirim oleh orang-orang Eropa gagal merebut Yerusalem atau Baitul Maqdis. Lalu terjadilah peristiwa 1967, di mana orang-orang Zionis penjajah memperluas wilayah mereka dan mencaplok lagi sebagian wilayah Mesir dan sebagian wilayah Gaza dan tepi barat. Dan di hadapan masyarakat dunia, mereka melakukan pembunuhan, penculikan, pembantaian, dan pengusiran secara terus-menerus secara terang-terangan di depan mata dunia. Dan siapapun yang melawan mereka langsung dicap sebagai teroris, padahal merekalah yang melakukan teror yang lebih parah. Padahal hukum internasional di PBB nomor 2649 menyatakan bahwa perjuangan bangsa-bangsa untuk kemerdekaan mereka dan keselamatan tanah mereka dan pembebasan dari penjajahan dan perlakuan rasisme merupakan hak asasi setiap manusia dengan seluruh cara yang ada termasuk dengan senjata. Dan hukum internasional membenarkan penggunaan senjata untuk melawan penjajahan ilegal yang dilakukan oleh orang asing. Semua usaha pengusiran, pembunuhan, pembantaian, dan penculikan terus dilakukan oleh orang-orang Zionis penjajah sampai hari ini. Dan hari ini kisah panjang orang-orang Yahudi Zionis ini terus berlanjut. Sementara itu, penghancuran, kejahatan, dan kerusakan yang mereka lakukan semakin parah dan besar. Semua kisah yang telah kita bahas dari episode 1 sampai episode 3 ini merupakan kisah panjang tentang sejarah kemunculan orang-orang Yahudi hingga terjadinya konflik rumit yang panjang di tanah Palestina. Dan semua kisah ini masih berlanjut dan belum selesai. Penjajahan masih berlanjut dan perjuangan rakyat Palestina masih berlanjut. Dan semoga kemenangan dan pembebasan rakyat Palestina semakin dekat insya Allah.
Semua video ini dari bagian 1 hingga bagian 3 akan saya lampirkan di deskripsi video ini, agar siapapun yang ingin mengetahui kisah lengkap tanah Palestina dan orang-orang Yahudi dapat membuka video tersebut untuk mengetahui kisahnya secara lebih lengkap. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.